Hai lur, priben kabar lur? Semoga kalian sehat-sehat saja ya lur, gak lagi sakit, apalagi sekarang sedang pergantian musim. Jadi, aduh rasanya dingin sekali. Ah, aku pernah jadi kena flu gitu ya. Oke, jadi langsung saja kita ke materinya. Jadi kali ini ya di episode kali ini episode keempat, Inyong akan membahas tentang jenis cacing. Jadi masih tentang jenis cacing ya. Seperti episode kemarin, hanya saja beda tipe. Beda tipe. Jadi buat kalian yang jijik melihat cacing, silahkan skip video ini ya lur. Dan bagi kalian yang sedang makan, stop dulu. Stop dulu dan habiskan cemilan kalian ya. Jangan sampai mood makan kalian jadi nggak enak ya karena melihat cacing. Jadi habiskan dulu makanannya, jajanannya, nanti baru nonton lagi, oke? Jadi kali ini Inyong akan membahas tentang cacing tanah. Cacing tanah ya, tentang ternak yang sama seperti kemarin tentunya, hanya saja beda jenis. Kalau kemarin cacing sutra, sekarang cacing tanah. Dan sama saja seperti kemarin, sangat mudah perawatan dan perkembangbiakannya, dan keuntungannya pun sangat besar lur, sampai 18 juta sekali panen. Mantap kali, sekali panen loh. Sekali panen 18 juta itu terlalu luar biasa. Luar biasa sekali. Oke, untuk masuk dalam kategori usaha bisnis ternak paling cepat panen dan menguntungkan, maka usaha bisnis ternak tersebut harus memiliki 6 kriteria ini lur. 1. Perputaran modal cepat. 2. Mudah dalam mengelolanya. 3. Dapat di lahan yang sempit, ya bisa dijalankan di lahan yang sempit. 4. Dapat dengan mudah untuk menerapkan siklus panen bulanan. 5. Mudah dipasarkan atau dijual. 6. Harganya mahal. Mantap kali kan lur. Oke, kita akan langsung masuk ke tahap yang pertama, yaitu pembuatan kandang cacing. Dalam pembuatan kandang cacing tanah, Inyong sarankan buat rak bertingkat. Mau pakai kayu bisa untuk awalan, atau mau langsung pakai baja ringan biar awet dan tahan lama juga bisa ya. Kalau mudah ya, maksudnya kalau sudah menghasilkan dan ada rencana akan menjadikan ternak cacing adalah ternak utama kalian, dan kalian akan berserius tentang ternak cacing, maka baja ringan akan menjadi bahan kandang yang lebih murah dalam jangka panjang, dan baja ringan dapat menampung tanah dan cacing lebih banyak nantinya ya. Dan nantinya dibuat rak seperti pada gambar, panjang dan lebar dan tinggi bisa menyesuaikan tempat atau suka-suka ya. Raknya sendiri bisa langsung dibuat kotak-kotak, nanti diberi terpal atau plastik yang tebal seperti plastik UV, atau dibuat rak biasa, nanti di rak itu ditaruh baskom atau ya intinya tempat kotak plastik sebagai kandang cacingnya ya. Tapi Inyong lebih menyarankan si kotak rak biasa nanti diberi baskom ya. Inyong lebih memilih seperti itu karena jadi pembuatan raknya juga lebih mudah ya. Kita bisa pesan dengan orang, nanti juga bisa pesannya juga mudah loh dalam pemesanan. Jadi mereka juga nggak akan salah ukuran. Kalau rak yang khusus cacing itu kan agak berbeda. Dan juga kalau ternyata kalian berhenti ternak cacing, kalau rak biasa itu mudah dijualnya, tapi kalau rak yang khusus untuk cacing yang sudah berlubang seperti itu, dibikin seperti itu, nanti jualnya susah ya. Jadi untuk antisipasi seperti itu, Inyong lebih menyarankan yang rak biasa nanti pakai baskom, oke? Jadi bisa mudah koordinasi dengan si pembuat kandang juga ya, itu juga termasuk kelebihannya. Dan tinggi tingkat antara bisa dibuat 5 cm plus tinggi baskom, atau sama dengan tinggi rak ya. Jadi tinggi rak adalah tinggi baskom plus 5 cm ya. Jadi biar nggak salah ukuran, pastikan dulu ke toko mau beli baskom ukuran berapa dengan
pakai baskom juga lebih awet daripada pakai plastik UV. 2. Mencari induk. Oke, setelah kandang sudah siap, tinggal kita cari induknya lur. Kalau kalian pangsa pasarnya hanya toko pakan ikan, toko pancing, dan peternak ikan, ya cacing tanah jenis apa saja bisa. Jadi bisa dicari di sekeliling kebun atau kebun tetangga. Cari cacing tanah yang jenisnya gede-gede ya, agar ditimbang berat dan lebih untung. Kalau nggak mau ribet, beli saja langsung ke sesama peternak cacing tanah. Tapi kalau pangsa pasarnya kalian juga ingin untuk pabrik obat, maka ternaklah cacing tanah jenis rubellus yang biasa dijadikan obat. Jadi biar nggak salah beli, mending langsung ke peternak cacing rubellus ya lur. Kalau kalian memang pangsa pasarnya ingin dijual juga ke industri obat. Karena kaki sendiri juga agak bingung ya seperti apa, soalnya hampir sama semua bentuk-bentuk cacing ya, warna-warnanya juga hampir sama semua, jadi agak membingungkan memang. Jadi ya lebih enaknya mending langsung ke peternak cacing rubellus. Oke. 3. Langkah-langkah perkembangbiakan cacing. Cacing tanah sama seperti cacing sutra, memiliki 2 alat kelamin, jadi nggak usah bingung mana cacing jantan dan mana cacing betina, karena cacing tanah bisa berkembang biak walau sendirian ya, tinggal kita siapkan saja media tanahnya. 1 baskom cukup diberi 1 gelas cacing dan diberi tanah sekitar 3/4 baskom. Gunakan tanah yang gembur, lunak dan lembab. Akan lebih bagus lagi gunakanlah pupuk kandang sebagai media tanahnya, tapi perhatikan juga kekuatan rak, jangan sampai rak tidak kuat menahan beban dan jadi rusak. Itulah kenapa rak terbuat dari baja ringan lebih bagus, karena insya Allah dia pasti kuat. Tergantung juga bagaimana kita membuatnya. Oke. Kemudian periksa cacing setiap 3 jam sekali pada hari pertama pengembangbiakan. Jika cacing keluar dari tanah dan ingin pergi dari dalam box, maka bisa jadi kondisi media tanah tidak nyaman, bisa karena suhu tanah atau pH yang tidak sesuai dengan tempat tinggal asalnya. Jadi Inyong lebih sarankan lagi menggunakan pupuk kandang ya, pupuk kandang yang sudah jadi tanah gitu ya, karena cacing itu biasanya sangat betah di situ. Mantap sekali lur. 4. Pembesaran, perawatan, dan pemeliharaan. Dalam perawatan harus perhatikan kelembapan tanah, jangan kering dan jangan terlalu basah. Menurut Inyong, agar tidak terlalu basah, baskom bisa dilubangi bawahnya kecil saja lubangnya dan cukup 1 saja untuk menjaga kelembapan tanah. Bisa diberi air setiap hari ya. Jadi nanti kalau kalian memberi airnya berlebih, airnya akan tumpah sendiri otomatis melalui celah lubang yang sangat kecil itu. Jadi cukup kecil saja dan jangan terlalu banyak, dan juga jangan terlalu besar, biar biar cacing nggak jatuh lewat situ ya. Oke. Atau tepatnya adalah ya nggak ngapain banyak-banyakan, yang penting kan nanti airnya habis sendiri lewat celah yang kecil itu ya. Jadi cukup secukupnya saja ya, jangan terkena sinar matahari secara langsung juga ya. Jadi kasih airnya juga secukupnya saja. Oke. Namun kalau tidak diberi lubang bawahnya, pasti suatu saat kalian akan mengalami yang namanya kelebihan air ya. Walaupun itu tidak sengaja, tapi Inyong yakin suatu saat kalian akan mengalaminya dan kalian akan kesusahan untuk membuang air yang berlebih di tanah itu ya. Akan susah. Dan untuk memudahkannya cukup diberi lubang kecil saja, 1 saja, mungkin ya 1/4 jari kelingking ya, diameter lubangnya ya, cukup lah, atau 1/8 jari kelingking juga nggak masalah, cukup kecil saja dan 1 saja ya, cukup di bawah ya, mau di tengah mau di pinggir mana saja nggak masalah, cukup 1 saja. Yang penting air bisa merembas, bisa keluar dari situ, dari celah itu.
ya. Oke. Dan juga pastinya jangan terkena sinar matahari secara langsung, karena itu akan membuat penguapan dan membuat tanah jadi gak lembab. Oke, itu akan membuat cacing jadi gak nyaman. Terus untuk makan cacing ada beberapa pilihan makanan yang bisa kalian pilih lur ya. Intinya sih pilih yang mudah kalian dapatkan saja ya. Limbah organik rumah tangga. Limbah rumah tangga contohnya adalah nasi yang sudah basi, kulit buah, sayuran dan tidak sayuran yang tidak termakan, maksudnya sayuran yang tidak termakan, terus kupas kulit kentang, wortel, bawang dan batang kangkung dan lain-lain ya. Terus limbah organik ya, organik home industry, ada limbah home industry contohnya log jamur, limbah di pasar tradisional, limbah kulit buah, limbah hasil dapur rumah makan dan lain-lain. Terus C, limbah organik peternakan. Limbah peternakan seperti kotoran sapi, kambing, ayam dengan catatan diberi air terlebih dahulu agar tidak panas dan atau bisa diberikan probiotik agar tidak berbau. D, limbah organik lingkungan. Limbah dari dedaunan yang gugur bisa langsung diberikan dan juga bisa dikompos terlebih dahulu ya. Ini sih terserah mau dikompos dulu atau langsung diberikan. Jadi ya sebenarnya makan cacing itu murah sekali tapi harganya mahal, jadi pasti untungnya gede banget. Oke, cara pemberian pakan ada 3 cara, yaitu antara lain secara langsung, kedua dibusukkan terlebih dahulu dan difermentasikan terlebih dahulu ya. Yang ketiga difermentasikan terlebih dahulu. Fermentasi berarti memberikan tetes debu untuk meningkatkan jumlah bakteri dalam makanan, atau bisa juga kalian beli di toko pertanian obat fermentasi. Biasanya sih ada ya, yang nggak tahu juga kalau tokonya kecil. Terus atau bisa juga di online, pasti banyak. Terus dalam pemberi pakan juga bisa langsung dikombinasikan antara media tempat hidup dan pakannya. Dan ada beberapa pilihan ya lur, jadi sekali lagi pilihlah yang mudah saja kalian temukan di rumah kalian, oke? Di lingkungan kalian. 1. Media menggunakan serbuk gergaji, dedak padi, kotoran ternak, daun-daun, rumput kering dengan perbandingan 6:1:1:2. Kemudian terus nomor 2, media menggunakan serbuk gergaji, daun-daun kering, dedak padi, kotoran ternak, lumpur, selokan dengan perbandingan 6:1:1:1:1 dan 1 pokoknya. Terus yang ketiga adalah silahkan kombinasikan sendiri. Media utama adalah 60% menggunakan media yang paling mudah dicari dan mudah dibongkar. Kenapa mudah dibongkar? Untuk memudahkan saat pemanenan seperti cacahan batang pisang, campur tanah, serbuk gergaji dan lain-lain. Terus persiapan makanan bertambahan. Oke, makanan tambahan dilakukan jika media telah terlihat habis ya. Pemberian pakan menggunakan perbandingan 1:1. Berat makanan, perbandingan antara berat cacing makanan adalah 1:1. Nah, terus pemberian pakan bisa setiap hari atau seminggu sekali. Seperti itu lur. Oke, waktunya sekarang kita masuk dalam tahap panen. Oke, panen ya. Panen cacing biasanya dilakukan pada 2,5 bulan sampai 4 bulan ya, tergantung perkembangan ya. Semakin cepat perkembangan semakin cepat panen, dan sebaiknya jangan dipanen secara keseluruhan agar proses regenerasi terus berjalan ya. Bisa kan sekitar 10 hingga 25%. Ya terserah kalian sih, panen yang sudah besar saja. Yang kecil nanti dibiarkan tumbuh dulu biar bisa panen bulan berikutnya. Panen bisa mulai dilakukan setelah kita melihat banyaknya karcing, kotoran cacing dan kokon, kumpulan telur cacing. Cara panen dengan menggunakan Petromax, lampu neon atau bohlam ya. Cahaya yang dihasilkan oleh lampu akan mengundang cacing berkumpul di bagian atas media. Jadi kalau pakai baskom kan mudah, tinggal angkat baskomnya,
dan taruh di tempat yang sudah disiapkan untuk panen. Setelah itu cacing tinggal diambil dan dipisahkan dari medianya. Cara lain adalah membalikan kotak pemeliharaan dan memisahkannya dari media hidup cacing. Cara ini pasti sulit dilakukan bila menggunakan terpal atau plastik UV yang langsung dirak ya. Dengan baskom tinggal kita ambil satu persatu lur. Jadi itulah lur kenapa Inyong lebih menyarankan pakai rak biasa, nanti pakai baskom lur ya. Setelah cacing dipanen, sebagian cacing dewasa dan kokom telur cacing masing-masing dimasukkan dalam media hidup yang baru secara terpisah. Terus telur-telur cacing tanah ini akan segera menetas dalam tempo 14 hingga 21 hari. Setelah itu pemeliharaan dilakukan seperti awal budidaya. Jangan lupa cara panen gunakanlah sarung tangan. Jangan lupa saat panen gunakanlah sarung tangan yang terbuat dari karet yang bisa kalian digunakan maksudnya yang biasa digunakan para tenaga medis ya. Bisa kalian beli di toko alkes alias toko alat kesehatan, atau kalau kalian bingung bisa di online, toko online lur. Yang keenam ada harga dan keuntungan. Inilah yang biasanya kalian tunggu-tunggu ya lur. Jadi harga cacing tanah antara 75.000 hingga 85.000, kita gunakan harga terendah saja ya lur. Gak usah muluk-muluk, kita gunakan harga terendah saja biar nanti kalau kalian praktek, keuntungan yang kalian dapatkan pasti insya Allah lebih dari yang Inyong sebutkan karena Inyong menggunakan harga terendah. Oke. Karena sedangkan prakteknya belum tentu harga terendah yang kalian dapatkan. Jadi pasti harusnya kalian dapat keuntungan yang lebih besar daripada yang Inyong sebutkan, insya Allah ya lur. Terus biar nanti pas kalian praktek, untungnya pasti lebih besar daripada yang Inyong tulis-tulis di sini atau ya yang Inyong sebutkan di sini. Oke. Nah, cacing tanah kan besar-besar, jadi satu baskom bisalah lebih dari 2 kilo. Jadi kita hitung 2 kilo saja ya, gak usah muluk-muluk biar nanti kalau praktek kalian jual keuntungannya lebih besar daripada yang Inyong sebutkan. Oke. Jadi walaupun bisa 2 kilo lebih, kita hitung saja 2 kilo. Oke. Nah, terus misal kalian punya 5 rak saja, gak usah muluk-muluk. 5 rak saja, gak usah muluk-muluk. Dengan tingkat rak ya, dengan 5 tingkat rak. Satu tingkat muat 10 baskom. Jadi total 250 baskom alias 250 kilo cacing tanah sekali panen. Panen kan rata-rata 2,5 bulan hingga 4 bulan ya. Kita ambil tengahnya saja 3 bulan. Terus kita kalikan dengan harga terendah saja yaitu 75.000. Jadi total keuntungan kalian panen adalah 18.750.000. Jadi total 1 bulan rata-rata penghasilan kalian adalah 6.250.000. Ya banyak kan lur. Ini hitungan paling rendah ya. Gak usah muluk-muluk, ini hitungan paling rendah. Jadi harusnya kalian untungnya lebih dari yang Inyong sebutkan. Oke. Karena Inyong menggunakan perhitungan paling rendah, paling rugi. Jadi harusnya insya Allah kalian untungnya jauh lebih besar daripada yang Inyong sebutkan ya. Jadi gak usah muluk-muluk hitungannya Inyong, tapi pas praktek bolehlah muluk-muluk. Intinya kalian gak akan rugi, kalian gak akan kecewa insya Allah ya. Kenapa Inyong lebih suka menggunakan perhitungan paling rendah? Gak kayak di seminar-seminar motivasi yang wah ini wah pasti miliaran, itu hoax sekali. Jadi Inyong lebih suka menggunakan perhitungan paling minim daripada mereka yang motivator-motivator yang abal-abalan yang sukanya perhitungan paling tinggi tapi ujung-ujungnya kecewa. Tapi kalau Inyong lebih suka perhitungan yang paling minim agar nanti pas kalian praktek itu gak kecewa tapi malah lebih ternyata lebih ya daripada yang Kak Agi bilang. Nah begitu kan Kak Agi juga jadi lebih seneng ya daripada Kak Agi bilang 100 miliar ternyata cuma seberapa. Kan kalian kecewa juga, Kak Agi juga gak seneng juga akhirnya kalau kalian kecewa. Oke. Jadi kenapa Kak Agi selalu menggunakan perhitungan paling minim ya, karena Kak Agi gak mau bikin kalian kecewa lur. Oke. Begitu lur ya. Oke, kita masuk dalam pemasaran.
Dalam pemasaran banyak yang bisa kalian tawari lur untuk membeli lur. Antara lain adalah peternak ikan, toko cacing, toko pakan ikan. Terus orang-orang yang hobi mancing, orang yang punya usaha kolam khusus ya buat mancing, terus industri obat ya. Dan banyak lagi lur ya, jadi nggak usah bingung-bingung mau dijual kemana. Toko online pun siap membeli ya. Oke, mantap kali. Nggak usah bingung-bingung lur, banyak media yang mau membeli ternak cacing kalian lur ya. Terus agar kalian bisa membuat siklus panen bulanan, kalian bisa buat 8 rak dengan siklus panen setiap 2 minggu sekali 1 rak alias 1 bulan 2 rak. Jadi memudahkan dalam penjualan. Sedangkan toko kan belinya juga paling banyak 5 hingga 10 kilo. Jadi dibuat siklus panen kan memudahkan dalam pemasaran juga lur ya. Nah, pemasaran juga, jadi stoknya nggak berlimpah. Nah, kecuali kalau kalian punya pengepul besar untuk industri obat, kayaknya bisa menampung seberapapun banyaknya, tapi tetap dibuat siklus bulanan ya, karena kayaknya terlalu lama kalau panen 3 bulan sekali ya. Gajiannya juga, dari panen cacingnya juga kayaknya terlalu lama kalau 3 bulan sekali. Jadi dibikin 1 bulan panen kan jadi asik gitu loh ya. Nah, tapi hanya cacing tanah jenis rubellus kayaknya yang diterima untuk pembuatan obat skala industri. Jadi kalau niat dijual ke industri, ternaklah cacing rubellus. Kalau melimpah nanti, kalau misal kalian panennya bareng, melimpah sekali, otomatis kalian jadi bingung jualnya. Nah, setelah bingung akhirnya apa? Kalian turunkan harganya. Harganya turun. Akhirnya kalian menggunakan perhitungan terendah, bukan yang tertinggi. Coba kalau dibikin siklus bulanan, kan jadi pas sesuai pasar loh, kebutuhan pasar berapa, kalian pastikan berapa. Jadi bisa menggunakan harga tertinggi, begitu loh lur. Jadi enak kalau dibikin siklus. Kita panen nggak berlimpah, jadi langsung dijual pas habis gitu loh. Tapi kalau berlimpah nanti ya, kalau kalian bisa langsung jual habis nggak masalah. Kalau kalian nggak bisa, ayo nanti malah cacingnya bingung mau ditaruh di mana itu. Yang nggak kejual loh maksudnya loh. Kalau yang kejual sih nggak masalah. Jadi dibikinlah siklus panen bulanan agar memudahkan dalam pemasaran juga. Nah, terus ke-8 ada hama, penyakit dan cara mengatasinya. Jadi ada beberapa hama lur yang akan menghadang kesuksesan kalian, tapi jangan khawatir. Inyong kan akan memberi info cara mengatasinya lur, agar kalian bisa tahu lur ya, biar agar kalian tahu. Oke? 1. Membersihkan hama seperti semut ya, semut, tanah, orong-orong, rayap, tikus, kadal, katak, tokek dan lain-lain itu ya adalah ya. 1 ada antisipasi semut itu dengan kapur semut, cairan odol, baygon dan lain sebagainya. Terus antisipasi tikus, kadal, jadinya atau kandangnya ditutup dengan kasa atau jaring. Terus antisipasi untuk kutu tanah bisa menggunakan fermentasi media ya, seperti yang tadi yang sebutkan, menggunakan tetesan tebu atau bisa dibeli di toko pertanian kalau nggak mau ribet ya. Terus 5, sesuaikan jenis hama. Nanti bisa kalian tanya-tanya lagi di komentar atau ke peternak, sesama peternak cacing, biar tidak terlalu banyak kuotanya. Jadi hanya hama-hama yang biasa menyerang saja yang Inyong sebutkan. Yang lain-lain nanti bisa kita diskusikan bersama di komentar, atau ya tanyakan di komentar, atau ya bisa kalian tanyakan di grup-grup cacing ternak atau ternak cacing atau sesama peternak lainnya lur. Terus buat para peternak, karyawan dan keluarga peternak maupun keluarga karyawan, jangan lupa ya sering-sering minum obat cacing sesuai anjuran dokter. Terima kasih dan sampai ketemu di next video lur. Bye bye.